Hai, Assalamualaikum. Saya Delia Natasha dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai nilai-nilai dalam bidang filsafat ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Sebagaimana telah disebutkan dalam Quran Surat At-Toha ayat 114, Allah berfirman pada akhir ayat tersebut yang artinya, "Wahai Robku, tambahkanlah ilmu kepadaku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminta pada setiap pagi. Beliau berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan." Yang artinya, "Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, dan amalan yang diterima." Jadi, aksiologi ini bukanlah hal yang baru dalam Islam, karena memang ada perintah dalam Al-Quran dan Rasul pun meminta pada setiap doanya. Menurut Surya Sumantri, aksiologi merupakan teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dengan demikian, pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu secara transparan, sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan malah menimbulkan bencana. Dari aspek bahasa, aksios itu nilai dan logos itu ilmu. Jadi, aksiologi adalah ilmu atau teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Nilai juga diartikan sebagai sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Bisa jadi nilai itu lebih bagus daripada objeknya. Misalnya, senyum. Dengan senyum kita bisa menularkan kebahagiaan, membuat orang jatuh cinta, dan menjadi ladang pahala karena senyum adalah ibadah. Jadi, nilai itu adalah suatu prinsip yang memberikan makna hidup dan menjiwai tindakan atau perilaku seseorang. Teori tentang nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan pada etika dan estetika. Untuk yang pertama, etika adalah ilmu tentang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral, dan nilai mengenai salah atau benar yang dianut oleh masyarakat. Yang kedua adalah estetika. Estetika lahir dari penilaian manusia tentang keindahan. Nilai keindahan tidak semata-mata pada bentuk atau kualitas objeknya, tetapi juga isi dan makna yang dikandungnya. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya, Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Maka, tak ada yang dapat menolaknya dan tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Menurut Al-Faruqi, islamisasi ilmu pengetahuan berarti mengislamkan ilmu pengetahuan dengan cara menyusun dan membangun ulang sains sastra dan sains-sains pasti alam dengan memberikan dasar dan tujuan-tujuan yang konsisten dalam Islam. Profesor Rashidi berpandangan bahwa sekularisasi tidaklah dapat dipisahkan dari sekularisme dan keduanya tidak sejalan dengan Islam. Menurut Al-Atas, secara tegas menyatakan bahwa sekularisasi sebagai suatu keseluruhan tidak hanya merupakan pernyataan pandangan dunia yang sama sekali bukan Islami, tetapi juga dihadapkan pada berlawanan dengan Islam. Dan Islam menolak secara total manifestasi dan arti sekularisasi baik yang eksplisit maupun implisit. Salah satu kontribusi Islam yang paling orisinil dalam filsafat sosial adalah konsep mengenai manusia bebas. Hanya Tuhanlah yang mutlak bebas, tetapi dalam batas-batas skema penciptaannya, manusia juga secara bebas. Prinsip kebebasan ini pun mengalir dalam ekonomi Islam yang menyatakan asas hukum ekonomi adalah halal, seolah mempersilakan para pelakunya melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai dengan yang diinginkan. Bahkan transaksi bisnis dapat dilakukan dengan siapapun secara lintas agama. Jadi, hidup mampu mengelola nilai demi terwujudnya kehidupan yang damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.